Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab Mujmal Aqidah atau Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, di mana kita masih di bab yang kedua, di poin nomor 10. Beliau berkata, al-imanu bima sahhad dalilu alaihi minal ghaibat kal arsy wal kursi wal jannah wan nar wa na'imil qabri wa adabih was sirati wal mizan wa ghairiha duna ta'wili syai'in min dhalik. Beriman kepada perkara-perkara yang telah sahih dari perkara-perkara yang gaib, seperti beriman kepada arash dan kursi, dan ini sudah kita bahas ya. Wal jannati wan nar, surga dan neraka, ini juga sudah kita pernah bahas. Wa na'imil qabri wa adabih, kenikmatan kubur dan adabnya, ini juga sudah pernah kita bahas. Was sirati wal mizan, sirat dan timbangan. Wa ghairiha, dan yang lainnya, duna ta'wili syai'in min dzalik, tanpa mentakwil ya dari itu semua. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang as-sirat wal mizan, sirat dan timbangan. Apa itu sirat ya ikhwatal Islam? Sirat adalah jisr, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka jahanam, di mana semua orang pasti akan melewatinya, karena itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Allah mengatakan, wa im minkum, tidak ada seorang pun dari kalian, illa wariduha, kecuali pasti akan singgah ke dalam api neraka. Allah mengatakan bahwa semua, tidak ada terkecuali, semua manusia pasti akan singgah ke dalam ke api neraka. Ya. Apa yang dimaksud di dalam surat Maryam ayat 71 ini? Kata para ulama, yang dimaksud ayat ini adalah yaitu melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Jadi semua manusia akan melewatinya, semua kita. Dan yang pertama kali melewatinya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kalian generasi yang terakhir, tapi kalian yang pertama kali nanti pada hari kiamat. Apa itu sirat, saudaraku? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim ya dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW
Ia bersabda, kata Rasulullah SAW, Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Fayaqul, dulu Allah Ta'ala berfirman, Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang dahulu di dunia menyembah sesuatu, silahkan ia ikuti sesembahannya. Fayattabi'u man kana ya'budu syams. Maka yang dahulu di dunia menyembah matahari akan ikut matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Yang waktu di dunia menyembah bulan, dia akan ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghit at-tawaghit. Dan yang dahulu di dunia menyembah tagut. Apa sih tagut? Semua yang disembah selain Allah, ya. Maka ia akan mengikuti sesembahannya itu. Jadi di hari kiamat, ya, yang nyembah batu ikut batu, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah bulan ikut bulan, yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Yang menyembah orang soleh pun akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Ya. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Tersisalah umat Islam dengan orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Fayatihim Allah Ta'ala fi suratin ghaira surati allati ya'rifun. Maka kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya, karena ketika Allah datang pada hari kiamat dengan malaikat bersaf-saf, maka saat itu kaum mukminin melihat Allah dengan bentuk yang mereka kenali. Ya. Nah kemudian ketika disuruh seluruh umat ikut sembahannya masing-masing, semua ikut kecuali umat Islam yang dahulu di dunia hanya menyembah siapa? Allah saja. Maka mereka pun tidak ikut, mereka menunggu. Maka kemudian Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Fayaqul, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada kaum mukminin ini, Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink. Kami berlindung kepada Allah dari kamu. Karena kan gak kenal ini siapa. Ya. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap di sini sampai datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza jaa rabbuna arafnah. Apabila Tuhan kami telah datang, kami pasti akan mengenalnya. Fa ya'tihimullah fi suratihi allati ya'rifun. Lalu kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang dikenal oleh kaum mukminin. Fayaqul ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka kaum mukminin pun berkata, engkau Tuhan kami. Fayattabi'unah. Lalu kemudian kaum mukminin pun mengikuti Allah. Ya. Wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam. Lalu dipancangkanlah sirat di atas neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Dan aku dan umatku, kata Rasulullah, yang pertama kali melewati as-sirat. Masya Allah. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan pada waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul saja. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim, Allahumma sallim. Dan doa para rasul saat itu adalah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan.
Kemudian Rasulullah bersabda menyipati hakikat as-sirat itu, Pak. Kata Rasulullah, wa fi jahannam kalalib mithlu syauki sa'dan hal ra'aitumus sa'dan qalu na'am ya Rasulullah. Dalam neraka jahanam itu ya ada kalalib, pengail-pengail yang akan mengail orang-orang yang melewati apa? Sirat itu, Pak. Iya. Tahukah kalian pengail itu bentuknya seperti apa? Yaitu seperti duri pohon sa'dan. Kalian pernah melihat? Kata para sahabat, pernah hai Rasulullah. Iya, mirip dengan itu, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ya, bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Takhfafun nas bi a'malihim, di mana pengail-pengail itu akan mengail manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mu'min, di antara mereka mukmin yang ia akan selamat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang jatuh, berdiri lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, akhirnya selamat. Dan di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Nah ini ya akhwal Islam. Jadi sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ahaddu minas saif. Sirat itu lebih tajam dari pedang, Pak. Masya Allah. Wa adakku minas sya'ar, dan lebih halus dari rambut. Bayangkan, Masya Allah. Jadi sirat yang terbentang di atas api neraka itu ya lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, mazlaqatun mazillah, licin dan bikin kaki terpeleset. Allahu Akbar. Masya Allah. Bayangkan akhul Islam kalau kita melihat sirat yang Allah pancangkan di dalam neraka jahanam ini. Wallahi mirip dengan sirat yang ada di dunia, Pak. Sirat dalam ya yang di atas api neraka itu, kata Rasulullah apa tadi sifatnya? Lebih tajam dari apa? Pedang. Di dunia juga sama. Sirat yang kita lalui adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melalui sunnah, ada aja ujian, Pak. Diuji, dicaci, dimaki, dituduh yang enggak-enggak, berbagai macam ujian, tajam, licin, bikin banyak kaki apa? Tergelincir. Kita lihat ada orang yang dia tadinya alhamdulillah di atas sunnah, di atas hidayah, kena fitnah, kena syubhat. Akhirnya apa? Tergelincir dia. Subhanallah. Sama. Sirat, kata Rasulullah SAW, lebih halus dari apa? Rambut. Sama seperti yang ada di dunia, Pak. Untuk melihat jalan yang lurus butuh kejelian dan ilmu yang dalam. Apalagi di zaman sekarang yang namanya syubhat itu terlalu banyak, Pak. Banyak kaum muslimin yang bingung, yang benar yang mana sih? Semua firqah ngaku benar. Semua kelompok mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Masing-masing bawa dalil, puyeng saya. Memang demikian sirat. Dia lebih apa? Lebih halus dari rambut, Pak. Membutuhkan keilmuan yang cukup untuk bisa melihatnya, Pak. Masya Allah. Mirip banget dengan yang ada di dunia, Pak. Rasulullah mengabarkan bahwa sirat alaiha khatatif wa kalalib.
Di atas sirat itu ada pengail dan pencaplok yang akan mengail manusia yang lewat di atasnya. Di dunia juga sama, Pak. Syubhat, syahwat, godaan wanita, harta, jabatan, kehidupan dunia yang sangat gemerlapan, yang menyebabkan banyak hati manusia menyimpang, saudaraku. Yang tadinya dia tegar di atas jalan yang lurus, tergoda oleh syahwat. Yang tadinya dia istiqamah, tergoda oleh harta dan tahta. Yang tadinya dia Masya Allah dapat hidayah, tergoda oleh wanita. Akhirnya menyimpang dia, Pak. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, keadaan kita melewati sirat sama dengan keadaan kita melewati sirat di dunia ini. Kalau di dunia ini keadaannya, Pak, terkadang kita nyimpang, balik lagi. Kita terkadang meleset, balik lagi. Maka nanti di sirat pun sama begitu, Pak. Terkadang jatuh, tersengat api neraka, lalu berdiri lagi, jalan lagi. Terkadang jatuh lagi. Persis yang Rasulullah kabarkan. Yang akhirnya kemudian selamat. Dia meninggal alhamdulillahnya di atas kebaikan. Alhamdulillah. Maka dari itu saudaraku sekalian, siapa di antara kita yang ingin melewati sirat dengan cepat, maka segeralah kita kepada kebaikan, saudaraku. Makanya Rasulullah SAW ya menyebutkan orang yang melewati sirat itu macam-macam, Pak. Minhum katarf, kata Rasulullah. Ada yang cepat, saking cepatnya itu sekejap mata, lewat. Wa minhum kal barq. Di antara mereka ada yang secepat kilat. Di antara mereka seperti angin. Di antara mereka ada yang seperti kuda yang berjalan cepat, berlari cepat. Ada lagi yang seperti unta yang berlari. Ada lagi orang yang seperti orang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang terseok-seok. Dan ada yang jatuh ke dalam neraka Jahannam. Mengerikan, saudaraku sekalian. Itulah sirat yang pasti akan kita lewati nanti di hari kiamat, saudaraku. Karena Allah sudah memastikan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka Jahannam. Itu sesuatu yang sudah kepastian dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sirat akhul Islam. Sekarang kita akan membahas timbangan. Ya. Apa itu timbangan, saudaraku sekalian? Timbangan, akhi, adalah kalau di dunia ini alat untuk menimbang sesuatu. Neraca. Ya. Di mana telah ada dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya timbangan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya timbangan dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Ya, di sini Allah mengatakan bahwa Allah akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan nanti pada hari kiamat, Pak. Dan wajib kita imani, Pak, bahwa timbangan itu benar-benar hakikat. Namun apakah bentuknya sama dengan pertimbangan yang ada di dunia? Jawabnya tidak. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Namun kita yakini
bahwa timbangan ini memiliki dua neraca. Timbangan ini memiliki apa? Dua neraca dan lisannya yang memegang antara neraca satu dengan neraca yang lainnya. Kalau antum pernah lihat timbangan zaman dahulu gitu ya, yang ada neraca satu, neraca dua, kemudian ininya ada di tengah nih. Buat ya nanti di sini berapa, di sini ada nanti seimbangin gitu. Nah, timbangan ya. Nah, itu di hari kiamat bentuknya seperti itu, tapi tidak sama dengan yang ada di mana? Di dunia. Hanya Allah yang Maha tahu bentuknya ya. Mana dalilnya? Ya khota Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya ya kita akan bahas yaitu tentang apa yang akan ditimbang. Apa yang akan ditimbang. Yang akan ditimbang pada hari kiamat di akal Islam 3. Yang pertama amal, yang kedua catatan amal atau dengan sahifatul amal, dan yang ketiga orangnya. Dan yang ketiga apa? Orangnya. Iya. Mana dalilnya? Adapun yang menunjukkan yang ditimbang itu amal, itu hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat yang ditimbang nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Tuh lihat, ya. Jadi nanti akhlak yang baik itu akan ditimbang pada hari kiamat. Masya Allah. Demikian pula Rasul sabda, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, berarti yang ditimbang ini apa? Amal. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal, itu hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi juga dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar. Nanti Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh manusia. Dalam riwayat Ibnu Majah, Allah akan panggil dia, orang ini, di hadapan seluruh manusia, Pak. Lalu kemudian ditampakkan kepadanya 99 catatan. Berapa? 99 catatan. Setiap catatannya, Pak, itu sejauh mata memandang, bayangkan. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Manusia itu pandangan terjauhnya berapa kilo, Pak? Ada yang tahu? Ada 2 kilo. Hah? Saya juga nggak tahu. Ya. Sejauh mata memandang, bayangkan. Ada 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata apa? Memandang. Isinya apa? Dosa semua. Isinya catatan dosa semua, Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, Atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Apa kata si hamba? Tidak ya Allah.
Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Afalaka udhrun? Lalu Allah bertanya lagi, kamu punya alasan enggak? Si hamba berkata, tidak punya ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saking banyaknya dosa-dosa dia, Pak. Ya. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, bala innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya satu kebaikan besar di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaika al-yaum. Kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Fatakhruju bitaqa fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rupanya si hamba ini waktu di dunia apa? Mentauhidkan apa? Allah, menjauhkan kesyirikan, Masya Allah. Fayaqul uhdur waznak. Lalu Allah berfirman lagi, coba hadirkan timbanganmu, kemarikan timbanganmu. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhi sijillat. Si hamba berkata, ya Rabb, apa hebatnya kartu la ilaha illallah ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang. Apa hebatnya kartunya kecil begini. Maka Allah berfirman, innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Fatudhu sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffatin. Maka diletakkanlah Pak 99 catatan itu di satu neraca. Dan kartu la ilaha illallah tadi disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi Pak? Fatashatis sijillat. Maka menjadi ringanlah 99 catatan itu Pak. Wathaqulatil bitaqah. Dan menjadi beratlah Bapak sekalian kartu la ilaha illallah. Fala yathqul ma'asmillahi syai'un. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan nama Allah sedikit pun juga. Maka si hamba ini dimaafkan oleh Allah Pak. Dan dimasukkan ke dalam surga. Tuh lihat. Di sini yang ditimbang apanya? Hah? Yang di sini yang ditimbang apa? Catatan amalnya. Ya. Dia sudah yakin bakalan dilempar ke neraka. Tapi subhanallah Pak, dia punya kartu jaminan nih. Antum punya kartu kredit, kartu ATM, kartu jaminan kesehatan. Nah itu kartu gak ada manfaatnya di akhirat tuh Pak. Yang manfaat itu nanti satu kartu saja. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat di atas tauhid. Wafat di atas Islam. Di atas iman. Itu yang akan menjadi kartu nanti pada hari kiamat. Kartu jaminan masuk surga. Tanpa kartu itu kita nggak bisa masuk surga. Makanya pertahankan Pak. Kita sudah diberikan oleh Allah Alhamdulillah. Sekarang Muslim. Yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah. Saudaraku seiman. Ya. Nah ini dalil yang menunjukkan ya. Bahwa yang ditimbang itu apa? Catatan amal. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa timbangan itu ada dua neraca. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya,
Ya. Itu berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallah janaha ba'udah." Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan datang seorang laki-laki yang badannya gemuk benar. Besar badannya, gemuk lagi. Ketika ditimbang, kata Rasulullah, ternyata tidak lebih berat dari sayap nyamuk, Pak. Masya Allah. Makanya di hari kiamat itu, Pak, badan yang gede gak ada manfaatnya. Yang manfaatnya itu apa, Pak? Amal. Iya. Dalil yang lainnya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wa Ibnu Mas'ud pernah beliau naik ke pohon untuk mengambil siwak. Dan Ibnu Mas'ud ini kurus, Pak. Dan betisnya itu kecil. Ya. Lalu datanglah angin. Tersingkaplah betisnya Ibnu Mas'ud. Kelihatan kecil. Wadhahikal qaum. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Para sahabat tertawa. Para sahabat tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Bayangkan. Maka apa kata Rasulullah? Mimma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqai. Itu hai Rasulullah, kami tertawa gara-gara melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus, yang kecil itu. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Walladzi nafsi biyadih lahuma athqal fil mizani min Uhudin. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh dua betis Ibnu Mas'ud nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya Pak, ya, antum-antum yang sekarang di dunia kurus nih, badannya kayak saya ya, gak usah sedih. Yang kita pikirkan jangan gimana gemuk di dunia, gak usah. Yang kita pikirkan gimana nanti berat timbangannya di mana? Di akhirat. Percuma badan sterok, Masya Allah, maco dan yang lain. Di akhirat ditimbang, aduh, sayap nyamuk aja lebih berat. Jangan sampai seperti itu. Dan juga jangan sampai udah kurus di dunia, kurus di akhirat lagi. Aduh, gak punya timbangan sama sekali, rugi di dunia akhirat Bapak sekalian. Maka yang kita pikirkan sekarang Pak, bagaimana caranya memperberat timbangan amal soleh kita. Itu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita ini malah lebih berat apa? Timbangan keburukannya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala" dalam surat apa itu? Faman khaffat faman saqulat mawazinuhu faulaika humul apa? Waman khaffat mawazinuhu, enggak, sebelumnya. Kok saya jadi lupa gini ya? Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalnya, kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang nikmat, Masya Allah. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka ia tempatnya dalam neraka hawiyah,
Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas, saudaraku sekalian. Coba, ya. Jangan sampai ucapan kita ini, Pak, meringankan timbangan kita. Antum berkata sama teman, akhi, sholat yuk. Berat timbangan antum. Cari amalan-amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah. Apa amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah, Pak? Yang pertama, tauhid. Yang pertama apa? Tauhid. Ini amal yang paling berat sudah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Ada orang yang diperlihatkan 99 apa? Catatan. Kemudian ditimbang dengan kartu La ilaha illallah. Ternyata lebih berat kartu La ilaha illallah. 99 catatan tuh jadi ringan, Pak. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa tauhid itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa amal yang berat timbangannya di sisi Allah, Pak? Akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal indallahi yawmal qiyamah min husnil khuluq. Wa inna rajul la yablughu as-sha'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Tidak ada suatu amal pun yang diletakkan dalam timbangan yang lebih berat dari akhlak yang baik. Dan seseorang bisa mencapai derajat orang yang selalu sholat dan selalu puasa dengan akhlaknya yang baik itu, Pak. Subhanallah. Kalau antum diberikan oleh Allah akhlak yang baik, bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Coba setiap kita, Pak, lihat kita sudah punya akhlak yang baik nggak? Ya, kalau orang Indonesia itu, Pak, di Saudi terkenal baik-baik akhlaknya katanya. Santun, ya, tawadu, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Ya. Di antara amal yang berat juga dalam timbangan apalagi, Pak? Zikir. Zikir itu berat sekali itu, Pak. Ya, di sisi Allah. Rasulullah SAW sabda, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Allah. Ucapan Alhamdulillah memenuhi apa? Timbangan, bayangkan. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan. Ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Habibatani indar rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Masya Allah. Mudah tidak, Pak, mengucapkan itu? Gampang. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berapa detik? Berapa detik? Paling cuma 2 detik, Pak. 2 detik, tapi timbangannya di sisi Allah berat. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, Ahabul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu paling dicintai oleh Allah, bayangkan, Pak. Itu menunjukkan berat dalam timbangan.
Padahal kita mengucapkan subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Mudah sekali di lisan. Tapi anehnya banyak di antara kita, siapa di antara antum yang setengah jam aja zikir terus, setengah jam? Tidak ada. Susah terkadang. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setan datang ingat yang itu. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ting, apa tuh? WhatsApp. Oh, ngobrol. Pernah nggak antum ketika macet-macetan, lisan antum zikir terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jarang, Pak. Ibnu Mas'ud berkata, ya, idza raqiba ahadukum ad-dabah, apabila seseorang naik kendaraan, fa inna syaitana ya'ti, maka setan akan mendatanginya. Apa kata setan? Tagonna, ayo nyanyi. Bukannya zikir malah nyanyi. Ya. Akhirnya dipalingkan dari apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saudaraku seiman, ya. Ini dia amal-amal yang berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang lainnya amalan-amalan yang berat di sisi Allah. Salat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, dan yang lainnya. Maka dari itu setiap kita akhi berusaha bagaimana kita sibuk dengan amal dan amal akhi. Itu yang akan memperberat nanti ya timbangan kita pada hari kiamat. Ya. Saudaraku seiman. Ya. Nah ini yang berhubungan dengan apa? Timbangan akhi. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sudah mau dekat Isya. Isya jam berapa? 9.30. Baik, berarti 3 menit lagi ya. Sekarang kita masuk ke poin ke-11. Al-imanu bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat, Pak? Syafaat dari kata syafa'. Syafa' artinya genap. Kebalikannya witir. Yaitu apa? Ganjil. Adapun secara istilah, syafaat artinya permohonan yang dimintakan kepada Allah agar seseorang diselamatkan dari api neraka atau diangkat derajatnya dalam surga. Ya, itu namanya apa? Syafaat, Bapak sekalian. Ya. Syafaat, saudaraku, diberikan kepada siapa saja. Syafaat diberikan kepada yang pertama para nabi. Yang kedua para malaikat. Para malaikat. Para malaikat nanti akan memberi syafaat dia. Dan yang ketiga orang-orang saleh. Orang-orang saleh nanti pada hari kiamat diizinkan untuk memberi apa? Syafaat buat teman-temannya. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah memiliki teman-teman yang soleh. Karena mereka punya hak memberi apa? Syafaat nanti di hari kiamat, Pak. Masya Allah. Imam Syafi'i berkata, udah masuk Isya? Oh udah. Baik, nanti kita lanjutkan ya setelah Isya. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita sudah masuk yaitu pembahasan syafaat. Syafaat adalah merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Di mana saudaraku, syafaat itu ada dua syarat. Syafaat ada dua syarat. Syarat yang pertama yaitu izin dari Allah kepada yang memberi syafaat. Dan syarat yang ketiga yaitu ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ini merupakan ya syarat untuk bisa syarat daripada syafaat. Dalilnya surat An-Najm. Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga. Kecuali setelah Allah memberikan izin dan ridhonya. Maka kalau Allah belum izinkan, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan kalau Allah tidak ridho kepada yang diberi syafaat, tidak mungkin dapat syafaat. Iya. Nah, apa syarat untuk bisa mendapatkan syafaat, Pak? Syarat untuk mendapatkan syafaat itu wafat di atas tauhid. Wafat di atas apa? Tauhid. Dalilnya hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat oleh Allah. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat saja. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku, kata Rasulullah, hanya untuk orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Berarti orang yang musyrik, Pak, yang wafat di atas syirik, nggak mungkin dapat syafaat, nggak mungkin. Yang dapat syafaat semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Kemudian para ulama membagi syafaat menjadi dua. Yang pertama itu asy-syafa'atul khassah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk yang lain. Ada 3 macam. Ya. Yang pertama itu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, di mana di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di mana disebutkan dalam hadis ya, bahwa kaum mukminin akan mendatangi Nabi Adam. Lalu kemudian kaum mukminin berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadik."
wa nafakha fika ruh. Ishfa' lana inda rabbik. Wahai Adam, engkau kan bapaknya manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya langsung. Dan Allah tiupkan roh kepadamu. Tolonglah, mintalah syafaat untuk kami di sisi Rabbmu. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Dulu di dunia aku pernah berbuat salah. Coba kalian pergi kepada Nuh, karena ia Rasul yang pertama. Datanglah kaum mukminin kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh juga sama jawabannya, Pak. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, terus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Maka Rasulullah pun pergilah ke bawah arash. Di situ Rasulullah sujud dan terus sujud. Sampai akhirnya Allah pun berfirman, irfa' ra'sak, wasal tu'pah, wa qul yusma', washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu. Silahkan kamu minta, kamu akan diberi. Silahkan kamu berbicara, kamu akan didengar. Dan silahkan kamu memberi syafaat, kamu sudah diberikan izin. Maka kemudian Rasulullah minta, ya Allah, tolong keluarkan dari api neraka orang-orang yang ada di hatinya sebesar jagung dari keimanan, yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikeluarkan, Mbak. Kemudian Rasulullah kembali sujud lagi. Terus sujud sampai Allah pun menyuruh Rasulullah memberikan syafaat. Sampai akhirnya ya Rasulullah SAW terakhir minta apa? Ya Allah, tolong keluarkan dari api neraka semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Maka kemudian dikeluarkan semuanya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku. Faqabada qabdah. Lalu Allah pun menggenggam dengan sekali genggam. Lalu Allah keluarkan dari api neraka suatu kaum yang tidak pernah berbuat amal kebaikan sedikit pun juga. Allah masukkan mereka ke surga murni dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Masya Allah. Itu syafaat ya akhwal Islam nanti pada hari kiamat. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang syafaat pada pertemuan yang akan datang. Demikian kita buka tanya jawab. Nah. Apakah di sirat nanti sesama manusia akan saling mengenal seperti di dunia, Ustadz? Bagaimana akan memikirkan orang lain, Pak? Sementara mereka semua yang dipikirkan nasibnya sendiri. Ya. Nah, ketika nanti akan kita sebutkan hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, ketika kaum mukminin melewati sirat, ketika kaum mukminin melewati apa? Sirat dan telah berhasil melewati, Pak. Yang dipikirkan oleh kaum mukminin siapa? Teman-temannya yang masuk neraka. Masya Allah. Kaum mukminin akan datang kepada Allah, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rabb, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Terus kaum mukminin minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari apa? Api neraka, Pak. Sampai akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, silahkan pergilah ke neraka dan keluarkan dari teman-teman kalian yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah.
Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Masya Allah. Berarti kenal. Seperti halnya di dunia, kenal mereka. Dahulu ini ya kata kaum mukminin, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami. Bukan itu teman-teman kami yang dulu gue sama kami, mancing sama kami. Bukan, Mbak. Tapi yang sholat bersama kami dan puasa bersama kami. Kumpulnya itu memang karena Allah. Bukan karena urusan apa? Dunia. Iya. Apakah seorang hamba yang telah selamat melewati sirat tetap akan ditimbang di mizan? Timbangan itu kan sudah selesai sebelum melewati apa? Sirat. Iya. Apakah penderitaan di atas atau saat melewati sirat menghapuskan dosa, Ustadz? Saudaraku sekalian, sesuatu yang terjadi di atas sirat itu adalah balasan murni, Pak. Sesuai dengan keadaan dia waktu di mana? Di dunia. Orang yang mukmin yang masuk ke neraka, maka adabnya dia di neraka itu untuk menghapus, membersihkan dosa-dosa dia. Setelah dosanya habis, bersih, selesai, baru diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Iya. Makanya orang beriman itu, orang yang mentauhidkan Allah ada yang masuk neraka tidak? Ada. Karena apa? Karena saking banyaknya dosa mereka, Pak. Ya, tauhidnya kurang kuat untuk bisa apa? Membersihkan mereka. Akhirnya dibersihkannya dengan api neraka udah. Bersihkan sampai bersih baru dimasukkan ke surga. Ya. Jadi di atas sirat itu seseorang akan melewati sesuai dengan keadaannya waktu di mana? Di dunia. Orang yang masuk surga tanpa hisab, apakah akan lewat sirat juga? Iya. Ya, karena Allah tegas mengatakan begitu. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan apa? Melewatinya, semuanya. Cuma mereka-mereka ini yang bakalan selamat masuk surga tanpa hisab dan adab, lewatnya itu Pak cepat, Pak. Selamat mereka. Ya, nggak kena sama sekali. Bagaimana perasaan yang selalu takut, khawatir, gelisah, amalannya tidak diterima Allah. Padahal amalan yang dikerjakan sesuai dengan dalil. Ketahuilah saudaraku, walaupun amalan kita sesuai dengan dalil, walaupun amalan kita sesuai dengan apa? Dalil, belum tentu ikhlas. Belum tentu apa? Ikhlas. Enggak kok, alhamdulillah saya ikhlas. Sudah begitu sesuai dengan sunnah. Baik, alhamdulillah. Aman enggak antum dari perkara yang bisa membatalkan amal antum? Aman enggak? Jangan merasa aman, akhi. Kita sudah beramal soleh, lalu kita merasa ujub dengan amal, itu membatalkan amal. Kata para ulama, al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan apa? Amal saleh. Maka hati-hati, Pak, jangan tertipu
oleh apa? Amal kita sebanyak apapun jangan tertipu, saudaraku. Makanya kita disuruh supaya khawatir jangan sampai amal kita belum diterima oleh Allah. Kekhawatiran yang dimaksud di sini supaya apa? Supaya pertama tidak tertipu oleh banyaknya apa? Amal, tidak menimbulkan ujub dan sombong. Yang kedua, supaya kita selalu memandang amal kita sedikit dan tidak banyak. Sebab ketika kita sudah memandang amal kita banyak, kita bakalan kena ujub. Ya. Yang ketiga, supaya kita tawadhu terus. Ketika kita melihat teman kita, kita merasa mungkin dia punya amal yang lebih baik dari saya. Mungkin dia lebih ikhlas hatinya dari saya. Mungkin dia lebih takut kepada Allah saat sendirian dari saya. Mungkin saya tidak tahu dia lebih baik dari saya. Nah ini yang diharapkan, Pak. Berapa banyak orang, Pak, beramal soleh, tertipu dengan amal solehnya, lalu dia merasa, wah kayaknya saya udah jadi wali ini, Mas. Tertipu. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Lihat salafus soleh. Salafus soleh itu, Pak, mereka itu tidak pernah merasa, bahkan mereka tidak merasa dirinya soleh, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana pernah saya bawakan perkataannya. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Semoga aku bisa mendapatkan syafaat mereka, kata Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i. Antum tahu Imam Syafi'i bagaimana kesolehannya, ketakwaannya, Masya Allah. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihin. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Beda dengan kita, dapat rezeki dikit aja, lumayan rezeki anak soleh. Merasa diri anak soleh lagi, Pak. Allah musta'an. Ya. Bagaimana sebaiknya ibu rumah tangga ingin bisa memahami Al-Quran? Sementara kalau baca arti dari Al-Qurannya langsung kurang bisa dipahami. Apa kalau baca Arabnya saja tidak apa-apa? Jangan merasa cukup cuma baca Arabnya doang. Harusnya, Pak, kita itu penasaran tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Antum aja kalau disurati presiden, antum akan baca ayat dan dengan dipahami satu perkata-perkata, iya enggak? Oh ini dapat surat dari presiden, bayangkan. Ini Al-Quran, firman Allah, pencipta alam semesta. Seharusnya keinginan kita untuk memahaminya lebih besar. Gimana dong caranya? Bilang ke suaminya, Mas, tolong dong beliin terjemah tafsir Ibnu Katsir. Kamu kan duitnya banyak, Mas. Saya pengen paham tentang tafsirnya Al-Quran. Atau duduk di majelis tafsir yang diasuh oleh para ulama atau ustadz-ustadz yang memang kokoh keilmuannya dalam ilmu tafsir. Ya. Adapun kamu baca terjemah, pahami sendiri, tafsirin sendiri, bisa sesat. Bahaya. Karena untuk memahami Al-Quran ini butuh apa? Keilmuan, saudaraku. Butuh keilmuan. Ya. Alhamdulillah, kitab-kitab tafsir sudah banyak kok yang diterjemahkan. Tinggal beli aja kok. Ada tafsir Al-Muyassar yang mudah itu. Ya 3 jilid, beli aja. Ya, baca itu. Ya.
Wafat di atas la ilaha illallah adalah momen mengucapkannya pada saat sakaratul maut. Atau wafat dalam keadaan Islam. Kalau misalnya ada orang yang wafat di atas tauhid, dia bertauhid selama hidupnya. Dan qadarullah wafatnya tiba-tiba dan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap ia mati di atas tauhid. Maka tetap dia wafat di atas apa? Tauhid. Ya. Ustadz dalam Qiyas Maryam Tijasa mengatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, itu neraka. Maksudnya semuanya pasti akan mendatangi apa? Neraka. Sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud di sini melewati apa? Jembatan Sirat. Kalau orang kafir sudah kita sebutkan tadi. Allah akan berfirman, siapa yang menyembah sesuatu silahkan ikuti sesembahannya. Yang nyembah matahari, ikut matahari. Kemana? Ke neraka. Yang nyembah sesuatu, ikut sesuatu. Kemana? Ke neraka. Mereka langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, mengerikan ya. Bagaimana hukumnya wanita penuntut ilmu berlomba-lomba upload foto tangannya untuk memamerkan brand gamis atau khimar Ustadz? Karena sedang marak. Inilah memang setan itu menggoda orang tuh dikit-dikit mas. Nggak bakalan sekaligus. Pertama tangannya cekrek. Apa-apa cuma tangan ini, kata setannya gitu Pak. Besok-besok lengannya semua cekrek. Cuma lengan. Besok-besok mulai dari belakang cekrek. Besok-besok lagi nggak apa-apa kali itu hidungnya dikit cekrek. Ya hati-hati, fitnah. Tangan wanita itu fitnah juga. Memang bukan aurat, tapi laki-laki kalau ngelihat tangan perempuan indah begitu lentik, nafsu. Antum nafsu gak? Tanya laki-laki, semua juga kalau ngelihat tangan perempuan yang begitu indah, lentik, nafsu mas. Atau cuma ngelihat tangannya. Ya. Emang kan ada patungan itu. Tahu kan apa namanya? Hah? Manekin ya. Pakai itu aja udah manekin. Emang nggak cukup manekin, kan yang penting kelihatan bajunya. Kenapa harus tangan dia gitu loh Pak? Udah gitu tangannya dipakai ini lagi pacar merah. Masya Allah kelihatan lentik-lentik gitu kan. Ya, kalau tangannya berburu nggak bakalan orang ini. Ya, Allahul musta'an. Hati-hati wahai para wanita. Ya, koreksi niat-niat kamu. Ya, walaupun niat kamu misalnya hanya ingin memamerkan bajumu brand gamis dan yang lainnya. Tapi ingat, syaitan itu pintar untuk menggoda. Menghindari fitnah itu lebih baik. Ya. Bagaimana syafaat yang diberikan oleh bulan Ramadan? Karena Anda pernah mendengar bahwa bulan Ramadan akan memberi syafaat. Wah, saya nggak tahu dalilnya Pak. Nanti saya cari-cari lagi. Namun ya sampai kalau sekarang saya belum tahu dan belum pernah menemukan bahwa bulan Ramadan itu apa? Memberi syafaat. Yang ada itu Al-Quran dan puasa. Sebutkan dalam Tirmidzi begitu.
As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya nanti di hari kiamat. Yaqulul Qur'an. Al-Quran akan berkata, Ya Rabb mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fih. Ya Rabb, aku sudah mencegah ia tidur di waktu malam. Tolong berikan syafaat untuknya. Yaqulus saum. Puasa akan berkata, Ya Rabb, mana'tuhun ta'am wa syahawat bin nahar. Aku sudah mencegah ia dari makanan dan syahwat di waktu siang, Ya Rabb. Tolong berikan syafaat untuk dia. Itu yang saya temukan hadisnya, Pak. Setiap hari Jumat kami baca Al-Kahfi bersama-sama. Apa maksudnya bersama-sama nih, Pak? Kalau yang dimaksud bersama-sama, masing-masing baca sendiri tapi di tempat yang sama. Gak masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan bersama-sama, satu suara. 1, 2, 3. Suaranya sama gitu. Bahkan terkadang ada suara 1, suara 2. Maka yang seperti ini banyak ulama mengatakan ini perkara yang dibuat-buat alias bid'ah. Iya. Jadi kalau baca Al-Kahfi di malam Jumat silahkan. Tapi masing-masing aja. Iya. Bagaimana hukum mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Khilaf para ulama tentang apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai atau enggak. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai. Dalilnya qiyas. Dikiaskan kepada apa? Sedekah. Sebagaimana sedekah sampai, dan sedekah itu kan ibadah. Demikian pula Al-Quran pun apa? Sampai. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat pertama sama dengan pendapat Imam Ahmad, sampai. Riwayat yang kedua mengatakan tidak sampai. Dan ini riwayat yang paling kuat dari Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan firman Allah, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Al-Zahir min qawli Syekh Syafi'i, pendapat yang paling kuat dari pendapat Imam Syafi'i bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai. Kenapa? Alasannya Imam Ibnu Katsir apa? Pertama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Tapi tidak pernah satupun Rasulullah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula para tabi'in. Kata beliau apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Adapun qiyas yang dipakai oleh Imam Ahmad tadi, kalaulah itu benar, tentu yang pertama kali memahaminya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi ketika para sahabat tidak ada yang mengamalkannya, itu menunjukkan tidak sampai. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya. Ya, ini pendapat yang
dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Saya sudah menikah 15 tahun dan dikaruniai 4 anak. Suami sudah mengaji sunnah 5 tahun ini. Qadarullah rumah tangga kami sedang ada ujian. Suami anak selingkuh. Iya, dengan perempuan lain. Nah inilah Pak. Makanya sirat itu berat Pak. Kata Rasulullah, ada pencaploknya, pengailnya. Di dunia juga sama Pak. Ini udah 5 tahun ngaji. Tergoda AWW. Ya Allah. Zina, selingkuh. Masya Allah. Ya. Berat memang kan. Jarang orang bisa istiqomah terus di atas ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami sedang LDR, apa nih LDR? Ketika dia pulang bulan lalu dia sibuk dengan wanita lain. Apakah ujian rumah tangga sesulit ini Ustadz? Harus bagaimana Ustadz? Semoga suami Anda yang sedang jauh sedang mendengarkan kajian ini. Suruh kawin lagi. Mas, supaya kamu selamat dari zina. Udah kamu nikah lagi. Cari yang halal, jangan cari yang haram. Mas ingat, jangan sampai Allah cabut nyawamu dalam keadaan kamu sedang berzina dengan wanita. Saya kasihan sama kamu mas. Karena perbuatan kamu ini dimurkai oleh Allah. Nasihati dia. Takut-takuti dia. Bagaimana kalau ternyata malaikat maut mendatangi dia. Dalam keadaan dia sedang berzina. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Bukankah lebih baik kamu sudah menikah lain. Menikah lagi. Itu halal buat kamu. Daripada kamu berzina dengan wanita. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau ibu memang sudah tidak sabar lagi, halal bagi ibu untuk minta cerai nggak masalah. Kalau memang terbukti dia berzina. Adapun baru was-was saja, baru katanya dan tidak ada bukti, maka jangan dulu gegabah untuk memastikan, ya. Mana yang lebih utama, sholat duha seminggu sekali seperti Rasulullah atau setiap hari? Emang ada dalilnya Pak Rasulullah seminggu sekali? Nggak ada. Adapun hadis Rasulullah kalau sholat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya. Dan kalau beliau tidak sholat duha seakan-akan beliau tidak akan mengerjakannya. Itu hadis dhaif. Hadis lemah itu Pak. Yang sahih, yang rajih adalah boleh setiap hari. Buktinya Rasulullah mau berwasiat kepada 2 sahabat. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Abu Dzar. Jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat tiap hari. Itu bukankah itu menunjukkan bahwa salat duha dianjurkan tiap hari? Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan keutamaan-keutamaan besar dari salat duha. Di antaranya Rasulullah menyebutkan apa? Setiap harinya ada 360 sendi yang wajib dipenuhi sedekahnya. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu setiap hari 360 kali sedekah? Kata Rasulullah, yujzi'uha raqatat duha. 360 sendi itu bisa dicukupi oleh 2 rakaat duha. Masya Allah. 2 rakaat duha
bisa memenuhi 360 apa? Sendi setiap harinya, Pak. Kalau kita lakukan setiap hari, itu menunjukkan boleh. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, salat duha boleh dilakukan setiap hari berdasarkan dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam, demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.